Bagi Alisa Wahid, melanjutkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan demokrasi yang diwariskan ayahnya Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, adalah keharusan. Di tengah situasi bangsa saat ini, Alisa melihat dua persoalan besar yang dihadapi Indonesia. Masalah terbesar kalau kita bicara bangsa ini, menurut saya ada dua. Satu, budaya korup. Ini budaya ya, jadi bukan hanya soal berapa uang negara yang diambil, tetapi bagaimana kita menghilangkan integritas itu dari semua proses kehidupan kita berbangsa. Yang kedua, soal demokrasi tentu saja, karena demokrasi kita butuhkan untuk mengelola kehidupan di negara ini gitu. Nah, demokrasinya itu yang substansinya adalah kepentingan seluruh warga, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu disederhanakan jadi voting, jadi prosedur. Akibatnya kemana-mana, karena kemudian yang terpilih itu tidak menjalankan substansi demokrasi ini pada level manapun ya, sampai level bawah begitu, anggota parlemen, kemudian eksekutif dan lain-lain. Nah, yang terjadi kemudian ketika menang voting, lalu merasa sebagai penguasa, bukan lagi sebagai pemimpin. Itu problemnya. Aktivis demokrasi yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa ini juga menawarkan solusi untuk menjawab kedua persoalan tersebut. Ya, kita harus memperbaiki. Indonesia selama ini membanggakan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tetapi yang kita punya baru prosedur demokrasi. Substansinya belum. Dan substansi itu mau tidak mau harus rakyat yang memperjuangkan. Begitu, karena substansi demokrasi itu adalah membawa semua kepentingan rakyat, membawa rakyat dalam proses pengelolaan kehidupan berbangsa. Tidak seperti sekarang. Parlemen itu sekarang wakil partai politik, bukan wakil rakyat misalnya, itu kan terasa sekali gitu. Nah, kita perlu untuk mengatasi persoalan itu, caranya bagaimana? Nah, itu yang harus kita rumuskan strateginya. Lalu yang kedua tentu saja mulai menghilangkan budaya korupsi itu. Dari apapun, dari urusan misalnya paling gampang nyari kerja pakai ordal, tidak pakai merit system misalnya. Hal seperti itu Mbak yang harus kita bangun. Perhatian Alisa terhadap persoalan bangsa tidak hanya berhenti pada isu demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sebagai psikolog keluarga, ia kerap menyuarakan pandangan mengenai berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Dari isu demokrasi hingga perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Alisa Wahid konsisten menghadirkan perspektif yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Melalui tulisan, advokasi, dan ruang-ruang dialog yang menerjemahkan gagasan menjadi tindakan. Di tengah dinamika Indonesia hari ini, konsistensi itulah yang menjadikan kiprahnya sebagai cendekiawan tetap relevan dalam merawat demokrasi dan kemanusiaan.